Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pembahasan nisfu Sya'ban. Ada orang yang mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah. Hadis-hadisnya lemah. Perlu diketahui bahwa bulan Sya'ban dari dulu ada. Nisfu Sya'ban dari dulu ada. Nisfu adalah setengah. Sya'ban berarti bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban, setengah dari bulan Sya'ban. Yaitu bertepatan pada tanggal 15 bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia. Bulan yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kemuliaan yang lain yang ada pada malam nisfu Sya'ban adalah malam diangkatnya semua amal, disetorkannya semua amal, dilaporkannya semua amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya amalan seseorang itu diangkat bukan hanya pada malam nisfu Sya'ban saja. Akan tetapi diangkat juga, dilaporkan juga setiap pekannya atau setiap minggunya, yaitu 2 hari, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Maka Rasulullah mencontohkan pada hari itu melaksanakan puasa hari Senin dan hari Kamis. Yang menjadi permasalahan adalah bukan nisfu Sya'bannya, akan tetapi amalannya, amalan pada malam nisfu Sya'ban. Kenapa ini dipermasalahkan? Padahal amalan yang dilaksanakan pada malam nisfu Sya'ban adalah semuanya ibadah. Dalilnya sudah jelas. Syariat Islam sudah mengajarkan itu semua. Ulama-ulama sudah mencontohkannya. Kenapa harus pada malam nisfu Sya'ban? Karena pada malam nisfu Sya'ban adalah ada kemuliaan khusus. Malam yang langka. Malam diangkatnya semua amalan manusia. Malam disetorkannya semua amalan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yataliullahu ila jami khalqi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami khalqi illa li musyrikin aw musyahin." Allah mendatangi seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Dia pun mengampuni seluruh makhluk kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Atas dasar ini, maka banyak para ulama yang mencontohkan atau mengamalkan pada malam nisfu Sya'ban ini untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada yang melaksanakan salat sunat 100 rakaat atau disebut dengan salat sunat khair 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban atau salat sunat nisfu Sya'ban. Kemudian ada juga yang melaksanakan salat sunat tasbih 4 rakaat 2 kali salam, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Yasin 3 kali. Apakah itu dilarang? Semuanya ada dalilnya. Semua memiliki alasan dan sudah dicontohkan oleh para ajingan, para ulama, para kiai. Ibadah. Siapa yang melarang ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa. Pada malam itu kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita diampuni oleh Allah. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melarang berdoa? Ud'auni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengkabulkan doa tersebut. Diperintahkan untuk berdoa. Beristighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Silakan beristighfar. Berzikir pada malam itu, silahkan juga berzikir. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun.
Silakan berzikir. Malahan itu diharuskan. Diharuskan kita senantiasa berzikir, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melarang? Silakan. Membaca Al-Qur'an? Silakan. Mau satu khotaman pun silakan. Mau membaca surat Yasin? Karena surat Yasin disebutkan sebagai qalbul Qur'an 3 kali diantaranya. Silakan. Siapa yang melarang membaca Al-Qur'an? Rasulullah menganjurkan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Silakan baca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Pada hari kiamat kelak Al-Qur'an tersebut akan datang, akan memberikan syafaat, pertolongan kepada orang yang membacanya. Al-Qur'an huwa kalamullah al-munazzalul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi, yang menjadi ibadah dengan membacanya. Silahkan kita menghidup-hidup malam nisfu Sya'ban karena termasuk malam yang mulia, malam diangkatnya semua amalan kita. Amalan yang baik, amalan yang buruk semuanya diangkat, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itu kita berharap, kita berdoa, bermunajat kepada Allah, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dan memohon, berdoa, berharap agar semua amal kita diampuni. Amal yang disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya amalan yang baik, dan semoga amalan yang buruk diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mengharap ampunan, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Karena Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Orang yang musyrik tidak akan diampuni, orang yang bermusuhan pun sama tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Ini adalah momen yang sangat luar biasa, momen yang sangat langka. Maka banyak para ulama mencontohkan hidup malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, taubat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Sebenarnya bid'ah itu adalah amalan yang tidak ada dari Rasulullah SAW, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amalan yang tidak ditemukan nasnya di Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan lain sebagainya. Tidak ditemukan di situ. Maka itu adalah dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap kesesatan masuk neraka. Jadi ketika ada amalan yang tidak ditemukan nasnya di Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan lain sebagainya yang menjadi landasan sumber hukum Islam, maka itu adalah bid'ah. Akan tetapi ketika ada nasnya, ketika ada hadisnya ditemukan bahwa itu adalah amalan yang boleh dilaksanakan, ibadah yang boleh dilaksanakan, maka itu bukan bid'ah. Di mana letak bid'ahnya? Ya, mungkin dulu zaman Rasulullah tidak melaksanakan itu. Tidak melaksanakan kegiatan pada malam nisfu Sya'ban. Tapi sekarang dilaksanakan. Apa yang salah? Tidak ada salahnya. Karena amalan, kegiatan yang dilaksanakan pada malam nisfu Sya'ban adalah berupa ibadah, semuanya pun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada larangannya, bahkan semua ada dalam nas Al-Qur'annya. Berdoa, ud'uni astajib lakum. Beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bertobat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Beristighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Berzikir, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Apalagi
Membaca Al-Quran, hadisnya sudah jelas. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Atau ayat Al-Qur'annya warattilil Qur'ana tartila. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sudah jelas ayatnya, ada perintahnya dalam Al-Quran ditemukan. Maka ibadah yang dilaksanakan pada malam nisfu Sya'ban bukanlah hal yang bid'ah. Semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak keluar dari ajaran, tidak keluar dari syariat Islam. Semoga pembahasan ini dapat dipahami oleh semua kalangan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.